Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan juga selamat siang. Kenalin aku Fadil Ahmad Goni, dan di sini aku bakal ngejelasin soal The Precision of Simulacra by Jean Baudrillard. Dan di sini aku bakal pakai beberapa sebuah media yaitu poster yang aku buat sendiri, dan di sini aku akan langsung aja ngejelasin. Tapi sebelum kita masuk ke teori simulakranya, aku bakal ngejelasin siapa itu Jean Baudrillard. Udah aja Jean aja kali ya, lebih gampang. Nah, jadi siapa sih Jean Baudrillard ini? Jean Baudrillard itu adalah seorang French philosopher dan juga sosiologis yang dikenal dengan teorinya, yaitu teori simulacra dan juga simulation serta hyperreality. Di mana di situ dia ngejelasin soal bagaimana gambar, media dan juga simbol membentuk apa yang kita lihat sebagai realita di dunia modern atau juga di dunia society modern, terutama di postmodernism. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam apa sih sebenarnya simulacra itu. Mungkin dari beberapa dari kalian itu udah pernah nonton yang namanya The Matrix atau bahkan Truman Show, di mana di situ mereka menggambarkan sebuah realita yang sebenarnya bukan kenyataan. Nah, di sini sebenarnya simulacra itu adalah hal-hal seperti itu. Jadi, based on what dia tulis di esainya. Jadi sebenarnya simulacra itu adalah sebuah ide di mana gambar, sign, atau bahkan representasi itu yang muncul sebelum realita dan juga membentuk bagaimana orang memahami dunianya, yang sehingga dengan pemahaman-pemahaman ini mereka ngebuat suatu dunia baru atau bahkan yang namanya hyperreal world di mana perbatasan antara dunia nyata atau yang benar-benar ada gitu, yang the real one and the fake one is non-exist atau bahkan disappear, which is di mana itu membuat yang namanya hyperreality. Ya, hyperreality itu apa? Ya tadi yang sudah aku sebutin. Jadi sebuah kondisi di mana pembatas antara nyata dan tidak nyata itu menghilang. Mungkin di situ aku bakal nanti ada di penjelasannya lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Dalam teorinya si John, itu ada yang namanya simulacra. Apa sih sebenarnya simulacra itu? Simulacra itu sebuah kopi dari sebuah image atau bahkan representasi yang udah nggak ada originalnya, yang udah nggak ada original reality behind them. Jadi ibaratnya kayak gini, suatu negara ataupun suatu hal itu bukan suatu apapun lah, itu sebuah realitas itu udah menghilang gitu, udah menghilang realitinya atau bahkan realnya itu udah kita udah nggak tahu bagaimana bentukannya. For example, ada sebuah dunia, ya kan, ada sebuah dunia itu yang dulu asli, kemudian difoto oleh sebuah kamera, ya kan, kemudian dia sudah semakin lama orang kehilangan pemahaman soal realita yang mereka punya atau bahkan the real thing that they deal with. Mereka tidak jadi di situ disebutkan bahwa kopinya atau bahkan hasil kopian dari dunia ini itu udah nggak punya originalitas yang lain, nggak punya original reality di belakang mereka. Jadi ya udah nggak ada realita nih di dalam sebuah kopinya nih. Jadi real yang aslinya itu udah menghilang. Sisa yang kopi. Orang-orang sudah lupa soal yang realnya. The real thing is gone. Orang-orang sudah lupa apa sih sebenarnya di realnya itu dalam hal ini. Dalam kopian ini yang utama. Jadi realnya menghilang dan semua orang cuma tahu namanya real. The defecting, di apa namanya di kopinya itu yang kemudian akan disebut dengan hyper real, hyper reality ya, hyper reality, sorry. Nah, kemudian kita bakal bahas soal hyper reality, yang mana kita tadi sudah menyebutin soal simulacra, di mana kondisi di mana kondisi sebuah kopi itu sudah tidak punya original realitinya, atau bahkan kayak realitas utamanya atau real benda utamanya sudah menghilang, disappear. I don't know, people doesn't care about it anymore. They just only care about the copies. Nah, di sini ada yang namanya hyper reality. Hyper reality itu ada sebuah kondisi di mana saat itu atau saat ini itu sebuah fake atau simulasi itu terasa lebih nyata dibanding realitas. Jadi orang-orang tuh bakal bingung dan juga sulit membedakan yang mana realitas, yang mana fake atau artificial. As we can say, for example, itu di Truman Show. We can say that di dalam film Truman Show itu kita tahu bahwa MC-nya sendiri kan Truman. Oke, let's say dalam hyper reality ini kita bisa bilang Truman sebagai orang utama MC-nya tuh bingung yang mana reality, yang mana fake, karena bahkan dia percaya di awal tuh, mereka di awal sampai
pertengahan film itu dia percaya bahwa pertengahan film kalau nggak salah dia percaya bahwa dunianya itu nyata sedangkan sebenarnya nggak ada. Jadi hyper reality ini tuh sesuatu yang dialami oleh si si Truman. Jadi kayak dia nggak bisa ngebedain nih yang mana yang real yang mana yang fake atau artificial. Nah sebenarnya dalam hyper reality itu sendiri bukan hyper reality. Nah ya dalam hyper reality kita bisa ambil banyak contoh di sekitar kita mungkin ya, kayak apalagi sekarang itu penggunaan AI, maraknya penggunaan AI. AI can be one of the hyper reality thing that can be happen in the future, right? For example, dimana kemungkinan besar kita akan menghadapi hyper reality di masa depan, apalagi dengan maraknya AI yang takutnya banyak AI gitu kan, yang AI sudah menguasai dunia dan lain sebagainya, yang kita akan pasti bingung. Bahkan sekarang pun kita bingung gitu, apakah sebuah video kucing naik sepeda roda satu itu nyata atau tidak. Nah, that's the thing, hyper reality, dimana kondisi yang membuat fake atau simulate itu lebih nyata dibanding yang sebenarnya. Kemudian kita akan lanjut ke tahapan-tahapan of simulacra atau bahkan stage of simulacra. Oke, yang kita bahas terakhir adalah four stage of simulacra. Jadi, untuk mencapai sebuah simulacra, itu diperlukan namanya 4 tahapan. Tahapannya apa saja sih yang harus dilalui untuk mencapai simulacra based on what genes say, based on the genes theory about simulacra. Nah, jadi yang pertama adalah reflection of reality. Jadi apa sih sebenarnya reflection of reality itu? Reflection of reality itu adalah sebuah copy atau bahkan salinan yang benar-benar ada atau image-nya tuh benar-benar ada gitu. Jadi kayak realitasnya benar-benar exist. Jadi kopinya ya udah sekedar kopi dari realitas yang ada. Like for example like this. Contohnya adalah kita ambil foto. Aku ambil foto deh. Aku ambil foto atau bahkan sebuah selfie. Aku ambil selfie. Ceklik. Ceklik. Nah, hasil foto ini adalah reality, reflects reality yang mana tanpa diedit, tanpa apa, literally just copy atau salinan dari something yang real, copy atau salinan dari yang ada gitu. Then the image is just literally fotonya itu cuma nge-reflects bahwa kenyataannya tuh literally ada yang apa namanya menyampaikan atau bahkan mereflect the reality itself. Dan kedua adalah distortion of reality, di mana image-nya based on reality. Oke, fotonya benar-benar exist dari reality, tapi ada sedikit perubahan atau bahkan dilebih-lebihkan. Jadi realitinya tuh still exist, tapi diubah atau dimanipulasi. For example like this. Jadi aku kembali ambil foto, cekrik, down, clear. Oke, aku ambil foto. It's called reflection of reality. But distortion of reality, sesuai dengan namanya, distortion, di mana ada sebuah unsur yang diubah di sini. Apa? Fotonya diubah. Jadi kayak aku foto tadi, selfie, oke, pure reality. And then I'm gonna edit it. Aku bakal edit ini di Photoshop atau bahkan menggunakan AI. Apa yang kuubah ya? Mukaku atau bahkan apa? My clothes and else, etc. Jadi distortion of reality itu adalah sebuah hal atau image yang sebenarnya berdasarkan dari dunia nyata atau bahkan reflects on reality, based on reality, but then it change or exaggerated atau bahkan kayak dilebih-lebihkan gitu loh. Jadi sebenarnya realitinya tuh masih exist, realitanya tuh masih ada, masih tergambarkan dalam sebuah image itu, tapi diubah. Diubahnya apa ya? Kayak tadi yang gue bilang, wajahku diubah atau bahkan like my hair, my stuff itu udah berubah. Jadi nggak begitu realitasnya masih ada, tapi mengalami perubahan. Nah, yang ketiga adalah masking the absence of reality. Jadi, ada sebuah image itu yang berpura-pura sebagai reality atau bahkan berpura-pura merepresentasikan sebuah realitas, tapi sebenarnya nggak ada. It actually doesn't exist. So it actually doesn't exist. For example, apa? For example adalah media sosial. We can say that banyak sekali orang-orang di luar sana atau bahkan media content creator atau bahkan selebgram di Indonesia atau bahkan di luar-luar sana in every world, in this world actually, in each country have the way of people like posting on the social media that oh my life is perfect, it's because of like this. Jadi kehidupan dunia mereka itu lebih perfect. So it's like a perfect life. What does perfect life mean? It's like depending on the things. So jadi selebgram ini pretend that their life is perfect. Tapi sebenarnya nggak perfect banget gitu. For example, orang kaya yang ada di media sosial. Mereka ngegambarin bahwa hidup mereka tuh sangat-sangat perfect. Mereka pergi jalan-jalan, mereka goes to Dubai and goes everywhere else, but in reality they're
It's not real. The perfect life itu nggak seperti itu gitu. Jadi mereka hanya sebuah gambaran atau bukan image dari suatu hal itu yang mencoba menjadi reality, tapi sebenarnya bukan reality. Jadi sebenarnya nggak ada, it's not a real thing ya. Perfect life di social media for example tadi yang gue bilang. Jadi ya kayak gitu, sebuah image atau bahkan gambaran yang mengatakan bahwa, bukan mengatakan sih, mencoba menjadi reality, tapi sebenarnya realitinya tuh nggak ada. Confused? Oke, okay, let's just say this. Ada orang mencoba menjadi reality, tapi sebenarnya realitinya tuh nggak ada. Perfect life on social media is actually one of the things that we can say, or like an example of it. And then the last but not least, the final of the stage of simulacrum, pure simulacrum. Wow, what is pure simulacrum? Jadi pure simulacrum adalah sebuah image atau gambaran atau bahkan representation, not really representation, that tidak, there's no connection to reality at all. No connection to reality at all. Like what? Jadi it only reverse to other images and become its own reality. Jadi kayak like this virtual thing. Kita tahu bahwa ada hal virtual. Kita nggak usah ngambil virtual. Kita ambil contoh saja Disneyland. Ya, Disneyland. Disneyland itu tidak ada kenyataannya sama sekali. This princess exists like having like a long hair. It do this, do that. There's like seven dwarf and a sleeping princess. No, it's not really exist. But it becomes their own reality dan itu menjadi nyata. Padahal sebenarnya nggak ada koneksi sama sekali di dunia nyata. Jadi kayak kurang lebih pure simulacrum itu suatu fake things atau bahkan image atau suatu, bukan sesuatu fake things ya, ya tadi fake thing atau bahkan image yang sebenarnya tuh nggak ada hubungannya sama dunia nyata sama sekali. Ya as I said, Disney Disney World itu bahkan bukan Disney World, Disneyland dan Disney World, di mana si Jean itu ngejelasin bahwa itu tadi pure simulacrum, suatu hal, image and stuff that doesn't really exist, the reality doesn't really exist, realitas atau bahkan image yang sebenarnya tidak ada realitasnya atau bahkan originalitasnya atau ya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia nyata, dan tidak menggambarkan suatu realitas apapun. Yang tadi disebutin adalah itu tadi, Disneyland, dimana mereka membuat realitasnya sendiri tanpa menggunakan realitas yang lain. Okay, maybe that's the only thing that I can give you to you. And that's the thing I can explain to you. Maybe we're going to see each other next week, next time, or maybe in real life. We never know. Okay, thank you for listening and thank you for watching. Bye.